TKN di Lampung ini sudah banyak, gitu ya. Mungkin ribuan orang, dan kita sudah punya majelis-majelis zikir di daerah-daerah itu kan. Jadi dulu kan awal mulanya dulu ada beberapa orang yang belajar tarekat ke pengusaha Abah Hanom, termasuklah almarhum Haji Yusari Supadin, gitu. Kemudian ada Pak Haji Suteja, gitu. Pak Haji Arba, mereka inilah yang ikhwan-ikhwan yang katakanlah senior begitu kan. Nah kemudian kita susullah di belakangnya mengikuti cara-cara mereka gitu kan. Dulu belum ada Pondok Pesantren Arafah ini, belum ada dulu kan. Kita masih fokus dulu pengamalnya di Jalan Pelita 1 itu kan, di tempat rumahnya Pak Haji Yusari Supadin. Nah 2005 itu pengusaha Abah Hanom menunjuk saya sebagai wakil talqin untuk ikhwan yang tinggal di Lampung. Jadi wakil talqin pengusaha Abah Hanom yang di Lampung itu beliau menunjuk saya. Nah setelah saya ditunjuk oleh pengusaha Abah itu sebagai wakil talqin, nah mulailah kita berbenah gitu kan. Karena mulai banyaklah ikhwan kita yang datang. Dulu kan kita tinggal di Gunung Sulah dulu, ada musola kecil dulu kan. Nah, ada amaliyah TKN ini yang disebut amaliyah harian, mingguan, dan bulanan. Amaliyah harian itu melaksanakan zikir setiap selesai sholat fardu. Amaliyah mingguan itu khataman sekali seminggu. Amaliyah bulanan itu manakib sekali sebulan. Nah, pada saat manakib itu ikhwan sudah banyak yang datang. Nah, sehingga musola itu tidak mampu menampung jamaah yang hadir. Akhirnya saya punya inisiatif untuk mencari tempat. Nah, bagaimana kita membangun sebuah masjid yang representatif bisa menampung ikhwan yang banyak, karena di Lampung ini sudah ribuan orang ikhwannya, tapi kita belum punya tempat yang khusus. Alhamdulillah Allah takdirkan kita menemukan tempat di sini. Nah, di tempat sini mulailah kita membangun. Tahun 2009 kita mulai bangun masjid ini. Kemudian banyaklah ikhwan-ikhwan yang datang ke sini, gitu kan. Maka setelah saya perhatikan ada maklumat pengusaha Abah. Maklum pengusaha Abah itu kata beliau kepada ikhwan TKN di mana saja berada supaya mempelajari fikih, tauhid, dan tasawuf untuk kesempurnaan pelaksanaan amaliyah TKN. Nah, berdasarkan maklumat ini maka saya bukalah pengajian, itu ya ceritanya. Mulailah di Gunung Sulah itu buka pengajian. Ada pengajian fikihnya, ada pengajian tauhidnya, itu ya, ada pengajian tasawufnya, itu kan. Nah, sehingga sampai di sini kita bangunlah masjid ini tahun 2009. Nah, akhirnya jamaah banyak yang datang. Nah, kita bentuklah yayasan, namanya Yayasan Insan Rabbani. Nah, Yayasan Insan Rabbani ini itu membawahi Tasawuf Center. Nah, Tasawuf Center ini itu wadah atau lembaga pendidikan orang tua. Nah, jadi kita membina jamaah TKN, gitu ya. Nah, yang kita sebut Tasawuf Center pusatnya ya di Pondok Pesantren Arafah, gitu. Nah, jadi Pondok Pesantren Arafahnya untuk ada formalnya, itu ya, ada sekolah-sekolahnya mulai dari SD, SMP, SMA-nya nanti, itu kan. Tapi sekarang belum, itu kan. Kita masih fokus untuk pembinaan orang tua, maka kita kembangkan Tasawuf Center. Jadi sebenarnya inti pelajaran di sini ini hanya 2 kalimah syahadat saja. Jadi mendalami 2 kalimah syahadat. Tapi 2 kalimah syahadat ini ada 5 tahapan. Yang pertama kita belajar cara mengucapkan, bagaimana cara mengucapkan 2 kalimah syahadat. Kalau ibarat orang non muslim akan masuk Islam kan dia belajar dulu cara mengucapkan. Setelah dia tahu dia berikrar. Setelah berikrar kan muslim namanya. Setelah dia muslim maka timbul kewajiban salat, puasa, zakat, haji. Maka saya sebut ini ilmu syariat atau ilmu fikih. Nah, di sini setiap malam Senin itu belajar fikih gitu ya. Nah, ini tahap pertama ya kan.
Yang kedua, kita belajar cara mengamalkan 2 kalimah syahadat. Nah, itulah ilmu tarekat, gitu ya. Jadi belajar tarekat itu belajar cara mengamalkan 2 kalimah syahadat. Yang ketiga, kita belajar memahami isi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu kan bahasa Arabnya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu baru alih bahasanya. Isinya mana? Nah, mencari isi ini ilmu tauhid. Nah, maka kita belajar ilmu tauhid di sini, gitu kan. Baru yang keempat, kita memahami posisi. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat tauhid wa asyhadu anna Muhammad rasul syahadat rasul. Kapan dalam posisi syahadat tauhid, kapan dalam posisi syahadat rasul. Maka ini ilmunya ilmu hakikat. Maka kita belajar ilmu hakikat. Di sini tasawuf 1. Maka kita belajar ilmu hakikat di malam Rabu. Nah, baru yang kelima, bagaimana cara memakai 2 kalimah syahadat itu. Ilmunya disebut ilmu ma'rifat. Maka di sini tasawuf 2. Maka malam Senin itu ilmu fikihnya, malam Selasa ilmu tauhid, malam Rabu tasawuf 1, malam Kamis tasawuf 2. Masing-masing kelas 4 bulan. Selesai fikih baru naik ke tauhid. Selesai tauhid baru naik ke tasawuf 1. Selesai tasawuf 1 baru naik ke tasawuf 2 ya. Alhamdulillah setelah kita buka sampai sekarang insya Allah sudah ribuan yang selesai ya. Sekarang sudah berjalan angkatan yang keberapa? 34. Nah, sudah angkatan ke 34. Yang selesai kalau dihitung jamaahnya mungkin ada 3 ribuan yang selesai ya. Dan jamaah yang datang itu ada yang dari Palembang, ada yang dari Bengkulu, ada yang seluruh Lampung, ada yang dari Krui, misalnya dari dari Tulang Bawang, dari Mesuji, dari Metro, dari Kalianda, di mana-mana ngumpul itu. Nah, itu ya. Maka sini pusat. Jadi pusat pengamalan dan pembinaan Ikhwan TKN Suryalaya yang ada di Lampung. Nah, ini Pondok Pesantren Arafah. Itu ya. Itu tiap ininya per kelasnya itu ada pembukaannya atau dia gimana cara? Ada. Jadi setiap kelas itu 4 bulan ya. Jadi fikih dulu, siapapun yang mau masuk itu masuk ke fikih dulu selama 4 bulan. Nah, di fikih ini kita belajar fikih ibadah saja. Belajar fikih ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, di akhir pembelajaran fikih manasik haji gitu ya. Nah, setelah selesai fikih itu kan diakhiri dengan mandi taubat. Nah, mandi taubat, setelah mandi taubat baru masuk ke pelajaran tauhid. Nah, selama 4 bulan. Nah, setelah selesai fikih baru masuk ke tauhid selama 4 bulan. Selesai tauhid 4 bulan, nah baru masuk ke tasawuf 1. 4 bulan juga. Setelah selesai tasawuf 1 baru tasawuf 2, 4 bulan juga. Makanya saya bilang sama jamaah, yang saya harapkan, yang kita harapkan semua, selesai ngaji di Arafah ini, kita tahu mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Nah, sebab apa yang kita pelajari di sini bukan sekedar pengetahuan, tetapi untuk dipakai. Ya, nah, untuk dipakai seperti kata orang tua-tua kita, carilah hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Nah, itulah 2 kalimah syahadat. Nah, bagaimana caranya? Masuklah ke Pondok Arafah ini. Ini Buya, di samping tadi ya, tarekatnya atau amalan ini nanti yayasan ini membidangi apa aja? Bidang atau kayak pesantren seperti umumnya gitu. Iya, jadi nanti sekolah-sekolahnya gitu. Iya. Jadi rencana di belakang itu sudah kita siapkan lahan, cuman baru sedikit lahannya, lebih kurang 1 hektar lah. Itu untuk pendidikan, itu mulai dari SD-nya, kemudian SMP atau sanawiyah, aliyahnya. Ada lokasi kira-kira seperempat hektar itu di belakang itu kita siapkan untuk inabah. Nah, jadi ada pondok inabah, nanti ada ada pelajaran formalnya, ya, sekolahnya, ada pembinaan jamaah yang orang tuanya yang kita sebut tasawuf centernya gitu. Nah, jadi Pondok Pesantren Arafah ini membawahi pertama tasawuf center untuk pembinaan orang tua. Nah, yang kedua nanti ada
pelajaran formalnya itu ya sekolah-sekolahnya, SD, sanawiyah, aliyahnya. Kemudian kita berencana ada pondok inabahnya. Nah, itu di bawah ya Yayasan Insan Rabbani. Ya, semuanya di bawah Yayasan Insan Rabbani. Jadi Yayasan Insan Rabbani membawahi pondok pesantren. Pondok pesantren ini itu ada beberapa bagian gitu ya. Seperti ada Tasawuf Center, pusatnya di Masjid Sidratil Muntaha. Nah, ini saya sebut ini Masjid Sidratil Muntaha. Dan kita sudah siapkan juga itu ada Taman Makam Al-Ma'wa di belakang. Dan sudah ada isinya. Oh, udah ada. Udah ada. Ada di isinya ada. Jadi di sini ini masjidnya saya sebut namanya Masjid Sidratil Muntaha. Pondok pesantrennya Pondok Pesantren Arafah. Taman makamnya Taman Makam Al-Ma'wa. Gitu. Ya, mudah-mudahan itu nanti ada manfaatnya untuk orang banyak, terutama untuk masyarakat Lampung. Ini insya Allah juga mendapat dukungan dari pemerintah sehingga kita bisa berkembang dengan baik gitu. Sebab niat saya untuk membantu pemerintah dalam rangka kita membina umat gitu kan. Ya. Termasuk pengobatan ya, seperti ya kalau kita tahu di Suryalaya itu kan ada inabah. Rencananya begitu, tapi untuk sementara sekarang ada jamaah kita yang mengalami narkoba dan sebagainya. Sementara sekarang kita sampaikan ke Suryalaya. Kita belum punya tempat khusus. Insya Allah tahun depan kita mulai membangun tempat khusus untuk inabah. Nah, rencananya begitu gitu ya. Oke ya. Kalau filsafahnya lambang, nah ini lambang kita. Itu ya. Kalau ini lambang Suryalaya, kupu-kupu. Dan di Sudan. Kalau ini lambangnya, ini lingkaran 9 sama tangga 7. Nah, jadi lingkaran 9 itu menandakan lapisan hati. Karena kata Allah dalam hadis kursinya, banaitu fi jawfi Adam qasran wa samaituha sadran. Nah, jadi saya bangun di dalam tubuh Adam itu sebuah istana yang kuberi nama As-Sudur. Dalam sudur itu ada qalab, lapis kedua. Dalam qalab ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada saqab, lapis keempat. Dalam saqab itu ada luban, lapis kelima. Dalam luban itu ada sir, lapis keenam. Dan dalam sir ada sirusir, lapis ketujuh. Dalam sirusir itu ada nur, lapis kedelapan. Dalam nur itu ada aku, kata Allah. Nah, jadi 9 lapis hati. Nah, itu maka lingkaran itu lingkaran 9 menunjukkan lapisan hati. Nah, kemudian tangga 7 ini latifah 7. Nah, jadi untuk mencapai lapis ke-9 itu melalui latifah 7. Nah, adapun segitiga itu menandakan rukun agama Islam, iman dan ihsan. Adapun bundaran itu perjalanan tanpa ujung. Kayak kita tawaf itu kan perjalanan tanpa ujung. Jadi di mana saja, di lini manapun kita harus berketuhanan. Gitu. Mengambilnya wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan khifatan wa duna jahri min qabli bil ghudwasa wa la takum minal ghafilin. Jangan sampai lengah. Jadi di mana saja. Nah, itu ini kalau lambangnya sama ya dengan Suryalaya atau ini beda? Ini Suryalaya ini. Suryalaya ini ya. Nah, ini lambang Arafah ya. Kalau Suryalaya ini lambang kupu-kupu. Kalau kupu-kupu ini kan dari ulat kupu-kupu itu. Nah, ketika dia masih jadi ulat, kan setiap orang kena kan gatal. Akhirnya si ulat tadi menyadari, akhirnya dia beruzlah. Jadilah kepompong. Setelah jadi kepompong, berwujud jadi kupu-kupu. Penjelasan ini. Saya kira sekedar untuk closing ya.
bahwa Pondok Pesantren Arafah ini itu pusat pembinaan Ikhwan PKN Suryalaya yang ada di daerah Lampung khususnya dan bahkan Sumatera. Nah, oleh karena itu ya kita berharap dari pihak pemerintah juga ikut membantu untuk pengembangan dan pembangunan pondok pesantren ini, sebab keberadaan PKN di Lampung ini dirasakan sangat urgen dan sangat penting, sangat bermanfaat buat masyarakat ya. Apalagi kita berencana untuk membangun pondok pesantren Inabah dalam rangka kita membantu pemerintah menanggulangi korban narkotika dan bisa terlaksana dengan baik. Amin.